Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk di minggu ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus, yang senantiasa memimpin kehidupan kami, menolong hidup kami, bahkan Tuhan yang senantiasa bekerja di dalam kehidupan kami. Kami Tuhan bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu di setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, untuk itu Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan hati pikiran kami Tuhan, sehingga firman Tuhan menjadi pedoman dan terang dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya Tuhan, berdasarkan anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun firman Tuhan untuk di minggu ini tertulis di dalam Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Demikian firman Tuhan, sungguh indah. Ayat ini, Yakub bergumul dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun. Ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpeloncok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Tapi Yakub menjawab, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jikalau engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi jawabnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatilah Yakub di sana. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu terbitlah matahari baginya ketika ia telah melewati Penuel, dan ia pincang karena pangkal pahanya. Itu sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan otot pangkal paha yang ada pada sendi pangkal paha, karena orang itu telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh indah firman Tuhan untuk minggu ini, yaitu tentang bertemakan "Aku telah melihat Allah." Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pernah mengalami pergumulan hidup yang begitu berat. Pergumulan batin, rasa takut, penyesalan, atau ketidakpastian masa depan. Dalam saat-saat seperti itu kita sering merasa sendirian. Namun kisah Yakub di tepi sungai Yabok menunjukkan bahwa pergumulan terbesar manusia justru menjadi tempat perjumpaan dengan Allah. Yakub bukan hanya bergumul dengan rasa takut menghadapi Esau, saudaranya yang dulu ia tipu, tetapi juga bergumul dengan dirinya sendiri, dengan masa lalunya, dosanya, dan identitasnya. Namun malam itu Allah hadir di tengah kegelapan dan kesendirian. Yakub bergumul dengan pribadi ilahi, dan dari perjumpaan itu lahirlah sebuah pengakuan yang luar biasa. Demikian pengakuannya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka,
tapi nyawaku tertolong. Amin. Sehingga Bapak Ibu, ada 4 hal yang di dalam firman Tuhan ini. Yang pertama adalah pergumulan dengan Allah adalah pergumulan untuk pemulihan. Yakub sebelumnya dikenal sebagai penipu. Nama Yakub berarti penipu atau pengganti tumit. Ia menipu ayahnya, mencuri berkat saudaranya, dan hidup bertahun-tahun dalam pelarian. Namun pada malam itu di Yabok, Allah tidak datang untuk menghukumnya, melainkan untuk memulihkannya. Pergumulan itu bukan sekedar fisik, melainkan rohani Allah menyentuh pangkal paha Yakub, membuatnya pincang. Tanda bahwa pemulihan sejati sering terjadi setelah kita dilumpuhkan oleh Allah. Ketika ia berhenti mengandalkan kekuatannya kita sendiri dan mulai berserah sepenuhnya kepadanya. Demikian Bapak Ibu terkasih, kadang Allah mengizinkan kita pincang agar kita berhenti berjalan sendiri dan mulai berjalan bersamanya. Amin Bapak Ibu, amin. Selanjutnya Bapak Ibu terkasih, yang kedua adalah dari Yakub menjadi Israel. Identitas baru dari perjumpaan dengan Allah. Setelah bergumul semalam yang sangat suntuk, Allah bertanya, "Siapakah namamu?" Pertanyaan ini bukanlah karena Allah tidak tahu, tapi agar Yakub mengakui siapa dirinya yang sebenarnya. Dan ketika ia berkata, "Namaku adalah Yakub," ia sedang mengakui dosanya, mengakui masa lalunya yang penuh dengan tipu daya. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, namun Allah tidak berhenti di situ. Allah juga berkata, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Itu tertulis di ayat 28. Dengan demikian Bapak Ibu, Yakub mendapatkan identitas baru. Israel artinya ia bergumul dengan Allah. Itu artinya Allah memberi Yakub bukan hanya pengampunan, tetapi panggilan baru menjadi bangsa yang akan membawa berkat bagi dunia. Sehingga Bapak Ibu, apa yang bisa kita lihat? Ketika kita berjumpa dengan Allah, kita tidak hanya diampuni, tetapi juga diperbarui kita dengan nama dan tujuan yang baru. Selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga, melihat Allah mengalami kasih karunia. Setelah peristiwa itu, Yakub menamai tempat itu Peniel, yang berarti wajah Allah. Ia berkata, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Perjumpaan dengan Allah seharusnya membuat manusia binasa, sebab manusia berdosa tidak dapat melihat Allah dan hidup. Namun Bapak Ibu yang terkasih, Yakub hidup bukan karena ia kuat, tetapi karena kasih karunia Allah. Demikian juga kita saudara-saudara yang terkasih, di dalam Kristus kita pun boleh berkata seperti Yakub, "Aku telah melihat Allah." Karena melalui Yesus Kristus, sang wajah Allah yang sejati, kita mengalami pengampunan dan kehidupan yang baru. Salib Kristus adalah tempat kita bergumul dengan Allah dan menemukan kasih-Nya. Di sana kita disadarkan akan dosa, namun juga menerima kasih yang memulihkan. Amin Bapak Ibu terkasih. Amin. Selanjutnya yang keempat adalah hidup baru setelah melihat Allah. Yakub meninggalkan Peniel dengan pincang, tetapi ia berjalan dengan hati yang baru. Ia tidak lagi takut bertemu Esau. Pincangnya menjadi tanda bahwa ia telah bertemu Allah dan tidak lagi sama seperti sebelumnya. Setiap orang yang sungguh-sungguh melihat Allah melalui firman, doa, dan pengalaman hidup tidak akan pernah sama lagi. Kita mungkin masih membawa luka atau tanda dan
pergumulan itu, tapi justru disitulah kasih karunia Allah menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Sehingga saudaraku terkasih, firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa melihat Allah bukan hanya pengalaman mistik, tetapi pengalaman transformasi di dalam kehidupan kita. Ketika kita berani bergumul dalam doa, jujur mengakui diri dan berserah pada kasih karunia-Nya, maka kita pun akan keluar dari pergumulan itu dengan identitas baru, sebagai orang yang telah melihat Allah dan hidup oleh kasih-Nya. Kiranya setiap orang yang berani berkata, "Aku telah melihat Allah dan pergumulan hidupku, dan kasih-Nya telah memulihkanku." Amin Bapak Ibu terkasih. Amin. Sehingga Bapak Ibu terkasih, ada ilustrasi singkat, yaitu seorang pandai besi hanya bisa membentuk besi panas ketika ia ditempa. Demikian pula Allah membentuk kita melalui panasnya pergumulan, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membentuk kita menjadi lebih kuat, lebih murni, dan lebih serupa dengan Kristus. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, ajar kami untuk tidak lari dari pergumulan, karena dalam pergumulan kami Engkau hadir. Bila kami harus bincang agar berhenti mengandalkan diri kami, jadikanlah kelemahan kami tempat kemuliaan nama-Mu dinyatakan. Hanya berlandaskan anak-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kehidupan kami. Amin.